Hello everyone, my name is Silveria Process Manager. My topic this time is about data flow diagram or DFD. Data flow diagram is a diagram that describes the flow of data from a process or system. DFD penerimaan mahasiswa baru. Number 1, diagram context. This context diagram is a diagram consisting of a process by which a system can be described. Baiklah, saya akan menjelaskan. Di sini ada satu proses, yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru. Dimulai dengan yang pertama, calon mahasiswa. Calon mahasiswa memasukkan data ke sistem penerimaan mahasiswa baru yang berupa data mahasiswa, pembayaran formulir, jawaban ujian, pembayaran uang kuliah, data KRS. Dari sistem penerimaan mahasiswa baru, memasukkan data ke ketua jurusan, yaitu berupa laporan calon mahasiswa baru, laporan pembayaran, laporan jurusan, laporan hasil seleksi. Dari ketua jurusan, memasukkan laporan lagi ke sistem penerimaan mahasiswa baru, yaitu berupa jurusan. Number 2, diagram level 0. Diagram level 0 is diagram with the lowest level, which describes the system interacting with external entities in the context diagram. Each running process will be numbered starting with 0 first, so for each data flow will be directly directed to the system, and the characteristic of the level 0 diagram lists in the absence of information related to the data stored in the data store. Sini prosesnya adalah arsip. Yang pertama, ketua jurusan memasukkan data ke arsip, dosen memasukkan data ke arsip. Dari arsip ke jurusan, begitupun melakukan timbal balik, baik itu dosen maupun soal. Di sini data prosesnya adalah pendaftaran. Dari calon mahasiswa memasukkan data ke pendaftaran, yaitu berupa data mahasiswa, butuh pembayaran formulir. Dari pendaftaran memasukkan data ke calon mahasiswa yang berupa formulir pendaftaran. Dari pendaftaran memasukkan data ke calon mahasiswa, dari pendaftaran memasukkan data ke dalam pembayaran. Berikutnya adalah proses seleksi. Calon mahasiswa memasukkan data ke proses seleksi, yaitu jawaban ujian. Calon mahasiswa memasukkan data berupa lembar ujian. Dari soal memasukkan data ke proses seleksi. Dari seleksi melakukan timbal balik dengan nilai ujian. Proses registrasi. Dari proses registrasi memasukkan data ke calon mahasiswa berupa form KRS. Dari calon mahasiswa memasukkan data ke registrasi berupa bukti pembayaran dan data KRS. Dari registrasi memasukkan data ke mahasiswa. Dari registrasi memasukkan data ke KRS. Dari registrasi memasukkan data ke pembayaran. Dari dosen memasukkan data ke registrasi. Proses selanjutnya adalah laporan. Dari registrasi melakukan timbal balik dengan laporan. Dari mahasiswa KRS pembayaran melakukan laporan kepada proses laporan, memasukkan data kepada proses laporan. Dari laporan memasukkan data ke ketua jurusan yang berupa laporan calon mahasiswa baru, laporan mahasiswa baru, laporan pembayaran, laporan jurusan yang diambil. Number 3, diagram level 1. DFD level 1 is a continuation of the context diagram. For every running process will be detailed at this level. Thus, the main process will be broken down into smaller sub-processes.
Di sini prosesnya adalah jurusan. Dari ketua jurusan, masukkan data ke jurusan, itu berupa nama jurusan. Dari jurusan, melakukan timbal balik antara jurusan dan nama jurusan. Proses kedua adalah pencatatan dosen. Dari dosen, masukkan data ke pencatatan dosen, itu berupa data dosen dan soal seleksi. Dari pencatatan dosen, melakukan timbal balik, masukkan data dan mengeluarkan data itu berupa jurusan, begitu juga dengan soal. Bukti pembayaran formulir. Proses selanjutnya pembelian formulir. Itu dari calon mahasiswa memasukkan data ke pembelian formulir, itu bukti pembayaran formulir. Dari pembelian formulir, memasukkan data ke pembayaran. Dari pembelian formulir, memasukkan data ke calon mahasiswa. Dari calon mahasiswa, melakukan pengisian formulir. Dari pengisian formulir, memasukkan data ke calon mahasiswa. Dan dari kartu ujian seleksi, memasukkan data ke calon mahasiswa. Terus selanjutnya adalah ujian seleksi. Dari calon mahasiswa, memasukkan data ke ujian seleksi berupa jawaban ujian. Dari ujian seleksi, memasukkan data ke lembar ujian. Dari soal, memasukkan data ke ujian seleksi. Dari calon mahasiswa, memasukkan data ke ujian seleksi juga. Dari nilai seleksi, memasukkan data ke nilai ujian. Dari nilai ujian, memasukkan data ke pengumuman ujian. Dari pengumuman ujian, memasukkan data ke calon mahasiswa, yaitu berupa pengumuman hasil. Itu pembayaran. Yang proses selanjutnya adalah pembayaran uang kuliah. Yaitu dari calon mahasiswa, masukkan data ke pembayaran uang kuliah. Dari pembayaran uang kuliah, masukkan data pembayaran. Dari nilai ujian, masukkan ke pembayaran uang kuliah. Dari calon mahasiswa, memasukkan data pembayaran kuliah dan memasukkan data ke pengisian KRS. Dari pengisian KRS, memasukkan data ke mahasiswa. Dari pengisian KRS, memasukkan data ke KRS. Dari pengisian KRS, dari dosen, memasukkan data ke pengisian KRS. Dari jurusan, memasukkan data ke pengisian KRS. Dari pengisian KRS, memasukkan data ke calon mahasiswa, itu berupa formu KRS. Dari calon mahasiswa, memasukkan data ke pengisian KRS berupa data KRS. This is all from my explanation. Thank you. See you in my next video. Goodbye.